Selamat jumpa Tribun bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat ketemu dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh dapat bersama-sama dalam membagi pengalaman. Kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta, langit, bumi, laut dengan semua yang ada di dalamnya, dikatakan amat baik adanya. Jadi semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang tidak baik. Tetapi fakta sekarang ketika dosa sudah masuk di dalam dunia, terjadilah yang tidak baik. Nah, tidak baik ini menjadi pilihan dari tiap-tiap orang. Karena kita sudah berada pada dua dunia, yaitu dunia baik dan dunia tidak baik. Ketika kita taat kepada segala ketetapan, peraturan, keputusan yang Tuhan sudah berikan, maka berarti kita ada di dalam pihak kebaikan. Nah, Tuhan memakai pemerintah sebagai hamba Allah untuk menata masyarakat dalam kebaikan. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi ketika pemerintah mengadakan aturan, peraturan, ketetapan, undang-undang, maka ketika kita taat kepada keputusan-keputusan itu, berarti kita berada pada yang baik. Tapi ketika kita tidak taat kepada segala keputusan aturan itu, berarti kita memilih yang tidak baik. Nah, kalau kita memilih yang tidak baik, berarti ada resiko yang kita terima. Di antaranya, saya berikan contoh pengalaman saya. Ketika saya mengadakan perjalanan, pulang dari Jakarta ke Manado, saya tidak pakai masker. Jadi saya tidak tahu siapa di antara kita yang dah antri, mulai dari taksi sampai ke boarding pass dan juga masuk ke pesawat. Saya tidak tahu siapa di antara kita punya virus kan. Tapi karena saya tidak pakai masker, akhirnya saya terjangkit di situ. Dan beberapa hari sesudah saya berada di Manado, timbul gejala batuk dan kemudian flu. Dan saya disuruh untuk periksakan diri di Rumah Sakit Walter Monginsty di Tailing. Rapid test pertama sampai ketiga saya dinyatakan negatif. Tapi batuk saya menjadi-jadi. Dan memang saya ada penyakit bawaan, yaitu batuk. Karena biasa saya ketika memberikan ceramah atau pimpin-pimpin ibadah di berbagai kalangan, berbagai gereja, perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan di banyak tempat, seringkali baju saya berkeringat, basah dingin, basah kering, dan rupanya karena ini bertahun-tahun, maka paru-paru saya ada flek. Ketika paru-paru ada flek dan COVID-19 datang, itu memperparah. Pemeriksaan walaupun negatif, tapi saya sudah diinfus dan diberikan oksigen. 5 hari di rumah sakit, 5 tabung oksigen habis. Lalu saya dikirim ke Rumah Sakit Umum Pusat Kandau Malalayang, dan di sana juga rapid test. Berapa kali saya dinyatakan negatif. 1 minggu berada di sana, swab pertama masih negatif. Swab kedua dinyatakan positif. Pada waktu swab kedua dinyatakan positif, saya memang stres. Saya sudah bayangkan kalau saya nanti meninggal, lalu tidak di tengah-tengah keluarga. Saya bayangkan bagaimana kalau saya dikubur, tidak ada yang turut mengambil bagian. Itu membawa saya kepada keputusasaan hampir-hampir. Saya bilang sama dokter pulangkan saja, saya ingin mati di rumah. Dokter bilang, oh enggak boleh, karena protokol kesehatan mesti dikarantina 14 hari. Jadi saya dengan sabar berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik kepada saya tidak mau yang tidak baik. Dan saya mohon kalau boleh Tuhan, Engkau pakai para dokter, para medis untuk dapat mengadakan pengobatan yang tepat kepada saya, supaya saya dapat mengalami kesembuhan. Dan itu saya mohon kepada Tuhan.
Dan ternyata setelah dokter bikin perawatan, diberikan pada saya obat sampai 8-9 tablet sekali minum, pagi, siang, malam, dan juga di antara jam 6, jam 8 ada 1-2 tablet, kemudian di antara jam 8, jam 10 malam ada juga 1-2 tablet, jam 10 sampai jam 12 malam juga ada 1-2 tablet. Jadi obat itu begitu banyak saya minum. Tapi setiap saya minum saya berdoa supaya Tuhan bekerja dengan obat ini untuk kesembuhan saya. Nah, dari pengalaman saya ini selama sebulan penuh saya di rumah sakit dan swab 2 kali swab terakhir saya dinyatakan negatif. Saya dipulangkan dan kemudian saya disuruh karantina di rumah selama 14 hari. Dan sekarang sudah 1 bulan lebih saya sudah sembuh. Dan saya ingin ceritakan pengalaman saya ini, bahwa kalau kita tidak taat kepada peraturan, pada undang-undang ketetapan, maka kita sendiri akan menerima resikonya. Karena pemerintah kan sudah bilang, pakai masker, jaga jarak, itu social distancing dan physical distancing, dan juga sering cuci tangan. Itu sudah dianjur-anjurkan. Saya kira juga kalau cuci tangan itu tidak rugi. Sebenarnya cuci tangan kan membuat juga kita sehat. Mengapa kita pakai masker? Karena kita tidak tahu di antara teman-teman kita bersekutu ini siapa di antara kita punya virus. Dan ketika kita tidak pakai masker, begitu dia bersin, dia memancarkan virus kepada orang lain. Itu gunanya masker, supaya kita sendiri menahan virus itu bagi kita tidak menyebar kepada orang lain. Nah, kalau kita taat kepada peraturan-peraturan ini, kita sudah membantu diri kita dan membantu lingkungan. Dengan demikian kita turut serta memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Dan dengan demikian kita juga boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain. Nah, sebab itu semua aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah, mari kita bergandeng tangan untuk kita bersatu, memelihara kebersamaan, menjaga kerukunan kita, dan karena Tuhan, saya kata tadi, Tuhan ciptakan semua baik. Maka kebaikan itu mulai dari dalam hati kita. Kalau hati kita menyimpan kebaikan, tentu akan memancarkan wajah yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik, dan kebiasaan yang baik. Nah, saya tertarik ketika saya membaca satu tulisan berkata begini, jagalah hatimu, karena dari dalam hatimu akan keluar kepikiran. Jagalah pikiranmu, karena dari pikiran akan keluar dalam perkataan. Jagalah perkataanmu, karena dari perkataan akan menjadi tindakan. Dari tindakan akan menjadi kelakuan atau menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan akan terbentuk karakter. Nah, karakter yang baik akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, menciptakan suasana yang baik, dan juga kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak menjaga hati dengan yang baik, kita menyimpan kepahitan, sakit hati, amarah, benci, dendam, maka pikiran kita banyak negatif. Ketika pikiran kita banyak negatif, maka negatif ini akan berbuah pada perkataan. Kata-kata kita mungkin bisa memaki orang, mencela orang, menghina orang, membuat orang tersinggung. Dan dengan demikian kita menciptakan satu suasana yang tidak harmoni. Dan ketika tidak harmoni kehidupan kita ini, maka kita ini turut serta membangun yang tidak baik. Berarti kalau kita turut serta membangun yang tidak baik, maka suasana otomatis jadi chaos, jadi kacau. Nah, sebab itu kalau kita berpihak kepada yang baik, kita jaga mulai dari hati. Sebab firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi kehidupan yang baik itu dimulai dari dalam hati. Begitu juga kalau kehidupan yang tidak baik, itu juga mulai dari dalam hati. Jadi hati ini sumber yang baik atau sumber yang tidak baik. Banyak orang mengatakan hati nurani tidak dapat bersalah. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa hati nurani itu penipu. Kalau hati nurani ini
tidak diisi dengan kebenaran firman. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini perlu kita simpan di dalam hati, supaya firman Tuhan ini yang akan membentuk hati kita terpancar kehidupan yang baik. Sebab kalau hati kita terpancar kehidupan yang baik, kita akan menjadi berkat kepada banyak orang. Nah, tujuan kita hidup dalam dunia ini untuk apa? Tentu tujuan kita hidup dalam dunia ini menikmati kebaikan. Dan kalau kita menikmati kebaikan, tentu kita harus melakukan juga kebaikan. Karena ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita menabur senyum, kita menabur sukacita, tentu akan membuat juga lingkungan bergembira, sukacita. Sebab itu enjoy. Ada istilah itu dulu, enjoy. Ya. Jadi mari kita tampilkan sukacita kita. Jangan kita tanggapi masalah dengan hati panas. Jangan kita kembangkan pikiran yang negatif. Sebab kalau kita kembangkan pikiran yang negatif, itu merugikan mulai dari diri kita sendiri. Sebab pikiran yang negatif ini akan menggerogoti semangat hidup, akan membuat pola pikir kita selalu tidak baik. Sehingga kita memandang orang tidak baik, melihat orang tidak baik. Dan pandangan, pikiran, perasaan kita dipenuhi dengan hal yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah dipenuhi dengan yang tidak baik, itulah kualitas kita. Kualitas kita itu ditentukan mulai dari hati. Nah, hati ini diisi dengan apa? Kalau hati kita ini diisi dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan membentuk hati kita, sehingga firman Tuhan ini memperbaiki kelakuan. Karena firman Tuhan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang baik. Dan memang Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tapi cuma karena dosa yang membuat tidak baik, dan manusia seringkali pilih berbuat dosa. Manusia seringkali bertindak dengan tindakan-tindakan berdosa. Itulah sebabnya dunia chaos. Jadi chaos itu peran dari hati-hati orang yang selalu diisi dengan yang tidak baik. Mari kita selalu menjaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga tutur kata kita, jaga tindakan kita, supaya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh emosi yang negatif. Sebenarnya emosi itu bagus, emosi ada kekuatan batin. Tapi jika emosi itu dikendalikan dengan yang tidak baik, maka tentu aktivitas kita jadi tidak baik. Tapi kalau emosi kita dikendalikan dengan hal-hal yang baik, maka tentu kita akan menciptakan satu lingkungan yang baik dan juga terpulang kepada kita sebagai orang-orang yang baik. Jadi perkataan, perbuatan kita dapat dinilai orang. Kita ini orang baik atau orang yang tidak baik. Kiranya Tuhan akan menolong kita sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Kita berada di pihak yang baik karena kita ini orang-orang yang taat aturan, orang-orang yang mau bekerja sama satu dengan yang lain untuk membuat lingkungan kita jadi baik. Nah, saya lanjutkan kesaksian saya bahwa ketika saya menderita COVID-19 ini, itu sengsaranya luar biasa. Karena bayangan maut itu sudah di depan mata. Saya sudah diinfus dan juga dipakai oksigen, sehingga mau ke toilet pun sengsara. Kenapa? Karena tidak ada orang jaga. Siapa mau jaga saya? Keluarga menjaga saya tidak izinkan karena dikarantina sama-sama. Nah, kalau dikarantina sama-sama, siksa sama-sama. Jadi biar saja saya yang siksa supaya tidak mengganggu keluarga. Dan dengan demikian, maka keluarga bisa terpisah dari saya dan tidak terjangkit COVID-19. Karena ya bagaimanapun kalau kita berada dekat, bisa saja kita kena. Dan disitulah saya mulai merenungkan, luar biasa kalau kena COVID-19 itu tidak menyenangkan. Makanya saya menghimbau saudara-saudara supaya jangan coba-coba melanggar ketetapan aturan pemerintah, supaya jangan kita kena COVID-19. Sebab kalau kita kena COVID-19, itu memang betul-betul berada di antara maut dan hidup. Apalagi kalau ada penyakit bawaan.
Seperti saya katakan tadi, saya memang ada penyakit bawaan, itu karena setiap saya pimpin ibadah atau ceramah-ceramah, baju seringkali berkeringat, ya, siang malam rupanya basah kering di badan, bertahun-tahun yang membuat paru-paru saya memiliki flek. Nah, saya seringkali batuk, pergi ke dokter, sembuh, batuk, sembuh, itu sudah bertahun-tahun. Nah, ketika COVID-19 datang, itu turut membuat penderitaan. Jadi istimewa saudara-saudara yang mendengar kesaksian saya ini dan ada penyakit bawaan, hati-hatilah supaya jangan sampai kita tidak taat kepada aturan. Jadi kalau Tuhan izinkan pemerintah sebagai hamba Allah untuk menata kebaikan bagi masyarakatnya, mari masyarakat juga tatalah diri kita masing-masing dengan hal-hal yang baik. Mulai dari tindakan-tindakan yang membuat orang bisa sejahtera. Perkataan-perkataan yang membuat orang disenangkan. Hindari perkataan-perkataan yang emosional, yang berdampak kepada perpecahan, berdampak kepada kerusuhan, berdampak kepada chaos. Dan kita selalu waspada, sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari-cari siapa yang dapat ditelannya. Tapi dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman dan imun ini kita jaga bersama. Imun daya tahan tubuh, ya. Bagaimana kita memelihara kesehatan kita, makan yang bergizi, tidur yang baik, dan juga berolahraga, ya, panas pagi supaya imun kita bagus, minum juga vitamin C dan vitamin E, itu imun. Tapi iman juga itu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan juga bagaimana kita punya kehidupan. Sebab kita dekat dengan Tuhan. Tuhan rajin berdoa, tekun baca firman, dan praktekkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu, sehingga kita praktekkan menjadi kebiasaan yang baik, mempengaruhi menjadi garam dan terang kepada lingkungan, maka kita akan sama-sama aman. Dan kita sama-sama akan sejahtera. Dan disitulah kita akan menabur kebaikan. Sebab kebaikan harus ditabur di dalam lingkungan kita, mulai dari keluarga kita, dan juga sampai di tengah-tengah masyarakat. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang mau berkat kepada semua orang. Tuhan memberkati kita.